Sobat muda dimanapun berada, ada beberapa harapan-harapan yang tersemat dari para jamaah haji, baik jamaah haji Indonesia maupun jamaah haji di seluruh kaum muslimin pada umumnya. Apa di antara harapan-harapan yang ingin kita sematkan kepada mereka? Simak pembahasannya. Sobat muda dimanapun berada, setidaknya ada 3 harapan yang kita sematkan yang berada di pundak para jamaah haji. Harapan yang pertama kita sematkan adalah agar para jamaah haji bisa menjaga adab. Kenapa demikian? Karena mereka berstatus sebagai wafdullah, sebagai tamu Allah. Kita saja di sini ketika akan bertamu ke tetangga kita, ke saudara kita, akan berupaya untuk menjaga sopan santun, menjaga adab dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk penghormatan kepada sahibul bait. Nah, para jamaah haji ini mereka akan mendatangi tempat-tempat yang bersejarah. Dulu ada Baitullah, dulu dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Kemudian mereka akan datang ke makam Rasulullah. Jadi tempat-tempat yang mulia seperti ini mari jaga adab dengan sebaik-baiknya, tidak membuat keributan, tidak membuat kerusakan, tidak membuat hal-hal yang kurang baik. Dan ini adalah bagian dari kita menjaga adab sebagai tamu Allah. Yang kedua, para sahabat muda yang dirahmati Allah, jamaah haji mereka akan bertemu satu sama lain dengan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Dari negara yang berbeda, dari tempat yang berbeda, bahasa yang berbeda, boleh jadi dari madhab yang berbeda. Karena jamaah haji ini adalah silaturahim akbar umat Islam dari seluruh dunia. Ada 2 juta orang berkumpul di tanah suci, mereka berasal dari penjuru dunia. Boleh jadi di antara mereka madhabnya berbeda, tata cara beribadahnya juga sedikit berbeda satu sama lain. Karena itu gunakan momen penting ini sebagai bagian dari cara kita mengenal saudara-saudara kita kaum muslimin dari penjuru dunia yang lain, dari madhab yang berbeda. Gunakan toleransi di antara kita agar kita tidak mudah untuk menyalahkan praktek ibadah. Gunakan momentum seperti ini untuk saling berkenalan satu sama lain, untuk saling menimba ilmu, untuk saling menghormati, sehingga dengan itu kita tidak menjadi kaget dengan amaliyah yang berbeda dan tidak mudah saling menyalahkan satu sama lain. Kemudian sobat muda, yang ketiga ada harapan besar karena mereka sedang menunaikan satu amal ibadah yang mulia. Mereka sedang berada di tanah yang mulia. Mereka sedang berada di waktu yang mulia. Berbagai macam kemuliaan-kemuliaan terkumpul menjadi satu, dan karena itu gunakan untuk mendoakan, untuk saling mendoakan. Setelah mereka berdoa untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk teman-temannya, jangan lupa pula doakan untuk kebaikan-kebaikan bagi negeri ini. Kebetulan tahun ini ibadah haji dilakukan bertepatan dengan bulan Agustus. Negara kita sedang mengingat-ingat tentang nikmat besar berupa nikmat kemerdekaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa wabil khusus kepada jamaah haji dari Kabupaten Cilacap dan juga dari Indonesia pada umumnya, doakan berbagai macam kebaikan-kebaikan untuk negeri ini. Doakan agar negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Doakan negeri ini menjadi tanah yang subur, mudah ditempati, penduduknya mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan kebaikan-kebaikan kepada pemimpinnya, doakan kebaikan-kebaikan kepada rakyatnya. Dan moga-moga dengan wasilah doa-doa yang dilantunkan oleh orang-orang yang mulia di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan bagi negeri ini, dari buminya, dari langitnya, diberikan keberkahan untuk sawah ladangnya, diberikan keberkahan untuk pabriknya, untuk sekolahnya, untuk pasarnya, sehingga negeri ini menjadi negeri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ini beberapa harapan-harapan penting yang ingin kita sematkan pada para jamaah haji. Moga-moga bermanfaat. Salam.